Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta Eskul Jurnalistik. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya akan membersamai kalian dalam berlatih menulis teks berita, begitu ya. Nah, sebelum teman-teman memulai sebuah tulisan, alangkah baiknya kita siapkan dulu tempat untuk kita bisa menuangkan ide-ide kita. Saya cenderung berusaha untuk menulis dengan rapi, sesuai dengan ejaan, kemudian tidak banyak hal-hal yang typo begitu ya, kata atau kalimat gitu, sehingga mengganggu pembaca dalam membaca tulisan kita. Terutama tulisan teks berita ini akan teman-teman kirim ke media harian Surya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau tulisan itu sudah tertata dengan rapi sehingga editornya tidak perlu melakukan editing terlalu banyak. Nah, langkah yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengubah setting yang paling umum dipakai gitu ya oleh masyarakat umum gitu, yaitu dari segi layoutnya. Teman-teman bisa memilih jenis ukuran kertasnya. Ini penting untuk dilakukan supaya tulisan teman-teman itu bisa tertata dengan rapi. Sebentar ya. Setelah teman-teman menentukan ukuran kertas, teman-teman bisa mulai menentukan jenis ukuran hurufnya ya. Kita pakai yang normal, ukuran 12, kemudian jenisnya Times New Roman, lalu ada retak kiri kanan ya, dipilih juga. Nah, ini untuk supaya tulisan teman-teman rapi. Lalu di klik kanan, klik paragraf. Nah, ini teman-teman harus hapus, diganti dengan 0, lalu yang ini diganti dengan single atau 1,5 line boleh ya. Kalau saya terbiasa dengan 1,5 line spasinya. Nah, setelah sudah tersetting, kalau misalnya teman-teman mau nulis judul terlebih dahulu itu boleh. Mau langsung mengetik isinya dulu juga boleh gitu ya. Ini terserah teman-teman semua gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menulis tentang teks berita yang berkaitan dengan pengalaman saya gitu ya ketika meliput sebuah acara gitu ya. Ini anggap saja sebuah acara di sebuah kampus gitu. Acaranya ini adalah acara peringatan hari ulang tahun dengan mengadakan vaksin gratis untuk semua warga sekitar kampus gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung gitu ya, atau bisa juga di list nih gitu ya. Apa itu boleh ya, apa kemudian siapa itu boleh teman-teman list dulu gitu ya. Nah, ini apa? Oh, vaksin gratis itu kan. Siapa? Nah, itu boleh. Misalnya, oh kampus saya ya, kampus UPN Veteran Jawa Timur gitu. Terus di mana itu di gedung Giri Loka misalnya. Tempat ini harus spesifik ya teman-teman. Gedung Giri Loka UPN Veteran gitu ya misalnya. Terus kapan? Nah, ini misalnya kemarin 27 sampai oh jangan ya, masih belum ya ini ya. 20 sampai 21 Agustus misalnya ya. Kemudian mengapa? Nah, ini untuk memulai kegiatan misalnya ya perkuliahan di semester ganjil 2023
2021, 2022 misalnya. Bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa ceritakan teknisnya. Oh, bagaimananya itu lebih ke teknis vaksinnya, gitu ya. Teknis pendaftaran vaksin, gitu ya, teman-teman ya. Nah, semuanya ini teman-teman harus lengkapi dengan yang namanya wawancara. Ini lupa saya besarkan dulu ya. Jadi nggak kelihatan tadi. Nah, ini teman-teman harus lengkapi dengan yang namanya wawancara. Wawancara ini sebagai penguat untuk data mengapa dan bagaimana. Jadi ini diperkuat oleh wawancara. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menulis sebuah berita harus ada bagian ini. Kalau misalnya tidak ada, boleh teman-teman bisa nanya melalui WA, bisa telepon gitu ya ke orang yang bersangkutan gitu supaya berita teman-teman valid. Ini dilarang untuk mengarang ya atau apa ya mengelabui pembaca itu nggak boleh itu. Orangnya nggak misalnya kita nggak wawancara gitu, tapi kita sudah menulis hasil wawancara itu seolah-olah itu pendapat dari orang lain. Tapi sebenarnya itu pendapat dari diri kita, itu tidak diperkenankan. Misalnya wawancara kepada siapa yang berkaitan dengan kegiatan ini, misalnya panitia vaksin itu boleh gitu ya. Terus kepada dokter yang memvaksin gitu boleh. Kepada peserta yang vaksin itu juga boleh. Jadi wawancara ini bisa bebas ya. Nah, sekarang kita sudah dapat datanya nih, setidaknya sudah ada gambaran gitu kan. Vaksin gratis, ini gitu. Nah, sekarang kita tuliskan nih dalam bentuk sebuah berita. Teman-teman bikinkan judul dulu, itu saya cenderung lebih nyaman untuk membuat judul terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bikin judulnya dulu ya. Dari 5W1H ini sudah kelihatan ya. Jadi yang namanya berita itu judul tuh harus menggambarkan fakta dan keseluruhan isi berita. Jadi tidak boleh judul itu kayak fiksi ya, cerita pendek itu nggak boleh. Berbau-bau fantasi itu nggak boleh. Gitu ya. Misalnya sambut perkuliahan. Nah, ini ya. UPN adakan vaksin gratis untuk warga sekitar. Misalnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini teman-teman boleh. Terus jangan lupa ya teman-teman tuliskan nama di bawah sini. Ini nama teman-teman, boldnya dihilangin dulu. Nah, ini ya. Nah, kembalikan lagi ke enter, ke rata kiri kanan. Terus ini teman-teman geser ya di angka 1. Jadi biar semuanya jadi rata kiri kanan, terus ada menjoroknya untuk paragrafnya. Jadi kita paragrafnya nggak memakai model ada jeda satu spasi, enggak ya. Nah, setelah teman-teman sudah membuat judul gitu ya, menulis nama. Nah, sekarang kita mulai menulis ke yang namanya kepala berita. Nah, di kepala berita ini unsur 5W1H itu sudah mulai masuk di dalamnya gitu ya. Nah, mayoritas dari teman-teman semua itu memulai sebuah paragraf pembuka atau mengawali kalimat pembuka itu cenderung sulit gitu ya, cenderung sulit. Tapi teman-teman tidak perlu berpikir terlalu panjang gitu ya. Teman-teman bisa mengambil bagian-bagian dari 5W1H ini sebagai kalimat pembuka. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana. Mau ngambil di mana juga boleh. Misalnya Gedung Giri Loka UPN Veteran Jawa Timur gitu ya. Sudah terlihat ramai. Nah, jadi gitu ya. Atau mau diawali dengan unsur apa misalnya? Boleh. Vaksin gratis yang diadakan oleh Kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Nah, Jawa Timur telah atau disambut baik oleh masyarakat. Itu boleh ya, disambut baik oleh masyarakat.
itu boleh ya. Atau mau diawali dengan siapa tuh boleh, misalnya UPN Veteran Jawa Timur bergerak gitu ya, bergerak untuk bangkit dari COVID dengan menyelenggarakan vaksin gratis. Itu juga boleh gitu ya. Kalau unsur kapan gimana? Bisa juga, misal pada 20 sampai 21 Agustus 2021 gitu ya. UPN Veteran Jawa Timur menyelenggarakan vaksin gratis. Bisa juga gitu ya. Bu, kalau dari unsur mengapa gimana? Bisa juga ya. Untuk memulai perkuliahan di semester ganjil gitu ya. Semester ganjil 2021-2022 UPN gitu ya, Veteran Jawa Timur memberikan vaksin gratis gitu ya. Kalau teknis misalnya dengan membuka pendaftaran, ini yang bagaimana ya, dengan membuka pendaftaran vaksin gratis untuk umum gitu ya, itu boleh. Jadi untuk membuka sebuah berita tuh teman-teman tidak perlu kebingungan gitu ya. Semua unsur 5W1H itu bisa dimanfaatkan untuk membuka sebuah paragraf. Tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana gitu, atau yang paling nyaman untuk dituliskan yang mana gitu ya. Kalau kakak cenderung lebih suka yang pertama gitu, yang pertama. Nah, kakak udah mulai nulis ya. Ini kita copy aja biar cepat. Semacam ini ya. Gedung Giriloka UPN Jawa Timur sudah terlihat ramai pada misalnya ya, ini anggap aja Sabtu Minggu ya, pada Sabtu hingga Minggu. Nah, ini biasanya kayak gini nulisnya. 21 gitu ya. Ini nggak perlu teman-teman tuliskan ininya ya, tinggal tuliskan tanggal sama bulannya aja. Jadi di dalam penulisan teks berita itu nggak perlu pakai tahun, jadi langsung aja 20 sampai 21 Agustus, udah, terus dikurungin kayak gini ya. Ramai pada Sabtu sampai Minggu. Keramaian itu disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan vaksin gratis oleh kampus bela negara itu. Kosa itu ya. Vaksin gratis ini diperuntukkan untuk warga sekitar kampus untuk mendukung perkuliahan yang akan dimulai secara luring semester ganjil misalnya. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi, misalnya kita gali, oh vaksinnya jenis apa gitu. Vaksin yang diberikan merupakan vaksin dosis pertama. Dosis pertama, sedangkan jenis vaksinnya adalah vaksin AstraZeneca. Ini ya teman-teman ya. Tuh sampai tetap dicek ada tipe enggak gitu ya. Dalam satu paragraf itu ada berapa kalimat sih Kak?
bebas ya. Jadi teman-teman minimal tuh dalam satu paragraf ada 2 kalimat gitu. Selebihnya bebas, mau maksimal berapapun boleh. Tapi sebaiknya di dalam penulisan teks berita tidak perlu terlalu panjang-panjang gitu ya. Jadi secukupnya aja, secukupnya aja. Kalau emang gagasan itu sudah tersampaikan dengan 3 kalimat ya 3 kalimat aja udah cukup gitu ya. Nah sekarang kita enter ya. Oke. Nah ini ya. Dari atau jangan-jangan kita ngomongin pendaftarnya ya. Berdasarkan data dari panitia gitu ya. Misalnya jumlah vaksin yang diberikan per hari adalah 2000. Oleh karena itu, UPN melakukan pembatasan pendaftaran karena pendaftar semakin banyak. Tuh ya. Vaksin ini merupakan kerjasama antara UPN dengan Pemkot Surabaya. Ya, ini oke. Kita cek lagi apakah 5W1H ini ada yang belum ter ini gitu kan kita masukkan. Seminggu sebelumnya peserta vaksin bisa melakukan pendaftaran. Nah, tipe-tipe gini harus dihapus ya. Vaksin bisa melakukan pendaftaran melalui link yang sudah dibagikan. Nah, kalau teman-teman stuck gitu ya, misalnya di tengah-tengah nulis ngerasa buntu, nggak ada kalimat selanjutnya, nah teman-teman bisa berhenti sejenak, bisa ngambil minum, bisa ngambil cemilan gitu ya, supaya gairah menulisnya bangkit lagi gitu ya. Semacam itu teman-teman. Jadi menulis itu memang nggak bisa semulus yang uh, apa ya selalu mulus itu enggak. Kadang ada yang aduh ini apa ya kalimat selanjutnya ya. Nah itu teman-teman bisa berhenti dulu gitu ya. Tuh, ini ya yang sudah dibagikan. Kalau ngerasa mau ganti paragraf juga boleh. Nah, di paragraf ini teman-teman sudah mulai nih masuk ke eh, misalnya teknis vaksinnya gitu misalnya gitu ya. Atau apa gitu ya. Ini tak tambahi dulu ya. Dalam pendaftaran peserta vaksin juga diminta untuk gitu ya mengunduh berkas pertanyaan untuk screening. Nah, untuk bahasa asing harus dimiringin sama teman-teman ya. Untuk screening kesehatan peserta sebelum divaksin. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih masukin pendapat misalnya hasil wawancara gitu ya. Misalnya ini wawancara dengan peserta gitu ya misalnya. Saya senang dengan program vaksin gratis ini. Saya bisa mendapatkan perlindungan sehingga saya tidak bisa sehingga saya jangan tidak bisa ya sehingga saya memiliki kemungkinan kecil atau sehingga saya bisa menghindari
serangan virus COVID-19. Gitu ya. Saya berharap UPN menambah lagi jumlah dosis yang diberikan agar proteksi tetap terus berjalan optimal misalnya. Nah, ini ya. Ujar misalnya loh, nama yang diwawancari Suroso. Ujar Suroso, satu di antara peserta vaksin. Nah, wawancara lagi boleh. Misalnya, kami berharap vaksin ini bisa memberikan manfaat yang luas gitu ya bagi masyarakat sekitar kampus UPN. Ujar panitia vaksin gratis. Nah, gitu ya. Udah, kalau mau selesai udah selesai gitu. Kalau mau ditambah-tambah lagi boleh, misalnya ngomongin apa teknisnya gitu ya. Jadi itu saja teman-teman untuk penjelasan terkait cara menulis teks berita yang ringan yang bisa dinikmati oleh pembaca gitu ya. Nah, sayangnya untuk teman-teman kalau mau mengirim ke Harian Surya itu minimum sekali gitu ya. Minimum sekali jumlah katanya itu adalah 350 kata. Jadi ini kan kalau teman-teman perhatikan masih 174 kata gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan nanti ya menjadi 350 kata sehingga bisa diterbitkan di Harian Surya. Oke teman-teman, ini masih ada waktu kita akan nge-zoom gitu ya. Setelah ini teman-teman setelah menyimak silakan dipersiapkan ide tulisannya gitu ya. Setelah itu 30 menit untuk kontemplasi ide, kita akan masuk Zoom, kita akan diskusi bersama di sana, teman-teman bisa nanya, teman-teman mau praktik langsung nulis juga sangat dianjurkan, jadi silakan laptopnya dinyalakan gitu ya. Jadi nanti sesi diskusi teman-teman bisa sekaligus screen sharing, Kak ini tulisan saya begini, ini ide saya begini gitu ya. Nah, jadi selama 1 jam nanti kita akan diskusi saja, sharing-sharing saja begitu ya. Oke, demikian teman-teman penjelasan saya. Semoga bermanfaat, semoga makin meningkatkan skill menulis kalian dalam teks berita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.